Shalom, selamat pagi. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, sangat senang bisa jumpa kembali bersama dengan kami, keluarga Masa Depan Cerah Manokwari, yang berada di Jalan Serayu Sanggeng, Denpasar, 8 November 2022. Kita ada semua hanya karena anugerah Tuhan. Sebab itu, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kekasih-kekasih Kristus, sebelum kita melangkah lebih jauh pada hari ini dan sepanjang hari ini, saya mengajak mari kita datang meninggikan Dia, memuliakan Dia, mengagungkan Dia. Bersukacita karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Mazmur pasal 97 ayat 12. Dikasih Kristus, mari kita berdoa, minta tuntunan Allah Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yesus Kristus, firman yang hidup. Kami percaya segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Demi Yesus Kristus yang hidup, kami berdoa. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, pagi ini kita sama-sama akan belajar dari Injil Lukas, pasalnya yang ke-13, ayat 14 sampai dengan 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan, dan jangan pada hari Sabat. Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu, karena ia adalah keturunan Abraham? Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu dan semua orang banyak bersukacita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Lukas pasal 13 ayat 14 sampai dengan 17. Jangan menunda untuk berbuat baik. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kekasih-kekasih Kristus, saudara-saudariku, berbuat baik kepada orang yang menderita adalah tindakan mulia yang harus dilakukan dengan tanpa menunda-nunda ataupun dengan memandang muka. Memang belum tentu orang akan memahami maksud kita dalam berbuat baik kepada sesama kita yang menderita. Namun, untuk menolong anak yang tercebur ke dalam sumur, kita jangan menunggu sampai semua orang
memahami niatan baik kita tersebut. Khususnya bila ketidakpahaman itu adalah karena orang-orang tadi lebih mendahulukan kepentingannya mereka sendiri dibandingkan penderitaan orang lain. Jangan pula melakukannya dengan memandang muka, sebab yang menderita, siapapun yang bersangkutan, haruslah memperoleh pertolongan sebagaimana seharusnya. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kekasih-kekasih Kristus, tidak menunda-nunda dalam berbuat baik, itulah yang Yesus lakukan. Seperti yang dicatat di dalam Lukas pasal 13. Saat itu adalah hari Sabat dan Yesus sedang berada di dalam rumah sembahyang. Di situ terdapat seorang perempuan yang sudah 18 tahun menderita sakit, tanpa menghiraukan kepala rumah ibadat yang lebih mengutamakan hukum Sabat dibandingkan pentingnya untuk menolong orang yang menderita. Yesus menyembuhkan perempuan tersebut. Selanjutnya, Yesus menyebut sikap kepala rumah ibadat itu sebagai kemunafikan. Sebab di masa itu pada umumnya para pemuka agama menjalankan hukum Sabat adalah agar mereka dipandang sebagai pribadi yang saleh oleh orang lain. Dengan menolong perempuan itu, Yesus mengajarkan bahwa kita harus berbuat baik kepada sesama dengan tanpa menunda-nunda ataupun dengan memandang muka. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, pagi ini kita belajar dari nilai kebenaran firman Tuhan. Bagaimana Yesus mengajarkan kepada kita untuk mengikuti karakternya, tindakannya, teladannya. Bahwa dalam kehidupan kita, di mana kita sudah memperoleh keselamatan kekal yang datangnya oleh karena anugerah Tuhan Yesus Kristus, baiklah setiap kita yang sudah menerima anugerah keselamatan yang secara cuma-cuma itu, bukan berarti kita tidak berbuat sesuatu, tapi justru kita harus melakukan sebuah tindakan, yaitu perbuatan baik yang tidak boleh ditunda-tunda. Bahkan bukan sekedar perbuatan baik, tapi kita harus melakukan perbuatan-perbuatan yang benar berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kekasih-kekasih Kristus, kita harus tahu motivasinya. Apa yang kita lakukan bukan untuk diri kita, tetapi segala sesuatu yang kita perbuat semuanya tertuju bagi hormat kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Tuhan yang empunya hidup memberkati saudara dan saya. Mari kita berdoa. Tuhan yang maha baik, kebaikan-Mu membuat hati kami terpesona. Engkau yang maha mulia telah rela datang ke dunia dan merendahkan diri dengan menjadi seorang manusia. Di dalam keberadaanmu sebagai manusia, engkau rela menanggung derita sampai mati di kayu salib untuk menyelamatkan manusia yang berdosa seperti diri kami. Dengan demikian, engkau memerdekakan kami dari dosa dan hukuman dosa yang tidak mampu kami atasi dengan kemampuan kami sendiri. Tolonglah diri kami untuk mengikuti jejak-Mu itu, yaitu dalam tidak mengabaikan penderitaan sesama kami, karena kami hidup mementingkan diri sendiri. Sebaliknya, dengan kasih, kami dengan tidak menunda-nunda dan tidak memandang muka bersedia menolong mereka yang ada di dalam kesukaran. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan syukur kami, terima kasih kami,
sebab Tuhan sudah menjaga kami sepanjang malam. Di dalam malam yang penuh dengan kerahasiaan, kami bersyukur hingga pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada oleh karena anugerah Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, ubahlah hati kami agar mencerminkan hati-Mu yang penuh dengan kasih itu. Tolonglah diri kami agar dapat menjadi kepanjangan tangan-Mu dalam berbuat baik kepada sesama kami, terutama kepada mereka yang menderita. Tolonglah diri kami agar tidak hidup memikirkan diri sendiri ataupun terperangkap di dalam keinginan untuk memperoleh pujian dari manusia. Sebab sesungguhnya Engkaulah teladan dari kasih yang tidak mementingkan diri sendiri, dan bagiMu-lah segala pujian dan hormat patut diberikan. Kami juga memohon agar Engkau menuntun dan menyertai diri kami di sepanjang hari ini. Lindungilah kami daripada yang jahat dan berkatilah kami dengan keberhasilan di dalam semua hal yang akan kami kerjakan sepanjang hari ini. Ampuni dosa dan salah yang kami perbuat. Ya Aba, ya Bapa, kasihanilah kami. Kasihanilah kami. Kasihanilah kami. Dan pagi hari ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba tetap berdoa untuk semua keluarga, saudara-saudaraku, kekasih-kekasih Kristus yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng, dan sekitarnya. Hamba mohon belas kasihan-Mu turun untuk setiap pribadi. Tuhan berkati setiap pribadi agar hidup berkenan, hidup seperti apa yang Engkau mau ya Allah, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dari kehidupan mereka. Demikian juga Tuhan memberkati semua keluarga, lepas keluarga, bahwa kami hidup berkenan, bahwa kami hidup seperti yang Tuhan rancangkan. Biarlah hidup rumah tangga boleh hidup berbahagia, hidup di dalam ketaatan, kesetiaan, kedamaian. Bagaimana pasangan hidup boleh saling menghargai, saling menghormati bagi kemuliaan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati para suami, istri, anak cucu diberkati di dalam kebenaran. Biarlah mereka hidup takut akan Tuhan, hidup menghormati Tuhan, hidup berjalan sejajar dengan kebenaran firman Tuhan. Berkati semua usaha, pekerjaan, bisnis, tugas-tugas, pelayanan-pelayanan diberkati ya Aba, ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak hamba juga berdoa bagi mereka yang berulang tahun pada pagi hari ini, dengan 1 tahun usia yang baru yang Tuhan tambahkan kepada mereka, membawa mereka hidup berkenan, membawa mereka semakin mengasihi Engkau, dan Tuhan tolong supaya mereka dapat menghitung hari-hari ke depan apa yang harus mereka berikan kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan mereka berkati mereka dengan umur yang panjang, berkati mereka dengan damai sejahtera dan sukacita. Demikian hamba juga berdoa kepada mereka yang sedih, yang lemah, yang dalam keadaan sakit, yang tertekan. Hamba mohon kasih kuasa Tuhan Yesus Kristus turun atas hidup mereka. Biarlah Bapa, dalam nama Yesus hamba mau perkatakan kuasa darah anak domba Allah turun atas mereka yang dalam keadaan lemah sakit. Dan hamba katakan oleh otoritas kuasa Tuhan, semua sakit penyakit yang mengganggu Anda, aku perintahkan terlepas dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku perintahkan engkau keluar dari kehidupan umat Tuhan. Dan pada saat ini, aku mencabut semua sistem-sistem penyakit yang mengganggu mereka. Dan dalam nama Tuhan Yesus, aku menanam kembali kebenaran firman Tuhan, kuasa Tuhan, otoritas Tuhan, dan oleh bilur-bilur Yesus, terima kesembuhan itu kembali
darah anak domba Allah menyucikan Anda, menguduskan Anda, menyembuhkan Anda sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan menjadi milik Anda. Terima kasih Bapa. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Dan pagi hari ini ya Allah, hamba juga berdoa kepada seluruh pemirsa, Bapak Ibu, hamba-hamba Tuhan yang bersama-sama dengan hamba secara online pada pagi hari ini. Hamba berdoa kepada hambamu, Bapak Christian Patiran yang berada di kota Jayapura. Tuhan memberkati hambamu, bahwa hidup hambamu terus berkenan kepada Engkau ya Allah. Hidup berjalan sejajar dengan firman-Mu. Biar apa yang Tuhan percayakan kepadanya selaku seorang pendidik, seorang dosen, dapat ia terus kerjakan apa yang Engkau mau ya Allah. Pakai hidupnya menjadi berkat kepada banyak orang, kepada istri kekasihnya, kepada anak-anak tercinta, kepada cucunya. Tuhan memberkati. Biarlah apa yang Engkau taruh dalam hidupnya, dia tidak menahan untuk dirinya, tapi dia melakukan seperti yang Tuhan mau. Sehingga hidupnya sungguh mempermuliakan Engkau dan menjadi berkat di dalam perbuatan-perbuatan yang benar untuk kemuliaan-Mu. Berkatilah hamba-Mu, Bapak Christian Patiran dan keluarganya yang berada di Jayapura. Demikian hamba juga berdoa kepada hamba-Mu, Ibu Yuliana Tan yang berada di kota Jayapura. Tuhan juga memberkati hamba-Mu, bahwa hidup hamba-Mu terus berkenan melakukan apa yang Engkau mau ya Allah. Biarlah kebenaran firman Tuhan menjadi dasar hidup hamba-Mu, sehingga hamba-Mu berjalan dari waktu ke waktu di dalam kebenaran dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik seperti yang Engkau inginkan. Tuhan berkati hamba-Mu menjadi berkat kepada anak-anak kekasih, menjadi berkat kepada cucu tercinta, dan menjadi berkat kepada orang-orang yang dilayani. Tuhan memberkati. Tuhan buka jalan dan terus menyatakan kehendak rencana-Mu dalam kehidupannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini hamba juga berdoa kepada hamba-Mu, Bapak Dedi Andri Selong yang berada di Manokwari, di daerah Pegunungan Arfak Ransiki, Kota Anggi. Tuhan memberkati hamba-Mu, bahwa hidup hamba-Mu semakin taat dan setia. Selaku seorang pendidik, Tuhan juga mengajar hamba-Mu, bahwa hidup hamba-Mu bukan sekedar berkata-kata, tetapi dia melakukan dalam tindakannya sehari-hari untuk boleh mendidik anak-anak di dalam takut akan Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga dia boleh menjadi berkat kepada istri kekasih, kepada anak-anaknya, dan juga kepada anak-anak didiknya. Dalam nama Yesus, Tuhan lindungi ia, jauhkan ia dari semua pekerjaan si jahat dan dari orang-orang jahat. Biarlah hidupnya senantiasa mempermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa kepada hamba-Mu, Ibu Uce Lololuan yang berada di kota Jayapura. Tuhan memberkati hamba-Mu ini, bahwa hidup hamba-Mu berkenan melakukan apa yang Engkau mau ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati hamba-Mu Ibu Uce Lololuan dengan pertolongan Tuhan, dengan kekuatan Tuhan boleh berdiri menjadi seorang istri penolong, menopang semua pekerjaan pelayanan daripada suaminya, juga menjadi berkat kepada anak cucunya. Tuhan memberkati mereka sekeluarga untuk hidup berkenan seperti yang Tuhan mau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini hamba juga berdoa kepada hamba-Mu Ibu Diana De Fretes yang berada di kota Denpasar. Tuhan juga memberkati hamba-Mu, bahwa hidup hamba-Mu untuk tetap taat, setia, melakukan apa yang Engkau mau. Terima kasih untuk kasih Kristus yang melimpah atas pribadinya.
Tuhan yang sudah melindungi dia dan keluarganya dalam perjalanan dari kota Sorong ke Denpasar. Tuhan, terima kasih. Biar semua aktivitas kegiatan yang akan dikerjakan di Denpasar, tangan Tuhan turut campur tangan dan membuat mereka berhasil dalam nama Yesus. Kasih Kristus melimpah atas hidup hamba-Mu, dan biarlah hidupnya boleh menjadi berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian pagi hari ini hamba juga berdoa kepada hamba-Mu, Ibu Yurike Mamoto Syamsuddin yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati hamba-Mu, bahwa hidup hamba-Mu ya Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hidup seperti apa yang Tuhan mau untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya Bapa, pakai hidup hamba-Mu dalam semua tugas pekerjaan pelayanan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Pakai hidup hamba-Mu terus berjalan di dalam rencana rancangan-Mu ya Allah. Sehingga setiap firman yang diterima tidak berhenti pada dirinya, tapi dia terus akan menjadi berkat kepada suami kekasih, kepada anak-anak tercinta. Ya Tuhan, berkati semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-pujilah Tuhan. Tuhan lindungi ia siang dan malam, jauhkan ia dari semua tekanan dan pekerjaan si jahat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian pagi hari ini hamba berdoa untuk Ningsi Griselda dimanapun berada pagi hari ini. Tuhan juga memberkati. Tuhan pimpin, Tuhan bimbing, bahwa hidup hamba-Mu untuk hidup berkenan seperti yang Tuhan mau. Biarlah kehidupan pribadinya boleh menjadi berkat bagi keluarga besarnya, menjadi berkat kepada banyak orang. Tugas pekerjaan-pekerjaannya dapat ia kerjakan dengan kekuatan daripada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Sekarang dan selama-lamanya Tuhan memberkati Ningsi Griselda dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian hamba juga berdoa kepada hamba-Mu, Ibu Eci Bayi Baba Peters yang berada di kota Manokwari. Tuhan juga memberkati, Tuhan pimpin, Tuhan bimbing, bahwa hidup hamba-Mu semakin hidup benar, berkenan seperti apa yang Engkau mau, hidup sejajar dengan firman Tuhan, sehingga hamba-Mu boleh menjadi berkat kepada suami kekasih, menjadi berkat kepada anak-anak tercinta, menjadi berkat bagi keluarga besar Bayi Baba Peters dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kebenaran demi kebenaran nampak dari hidupnya, sehingga nama Tuhan dipermuliakan setiap saat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, pengasih dan penyayang. Demikian hamba juga berdoa kepada hamba-Mu, Ibu Marlina Yenusi yang berada di kota Jayapura. Tuhan memberkati hamba-Mu, Ibu Marlina Yenusi, bahwa hidup hamba-Mu berkenan, hidup hamba-Mu memuliakan Engkau, menjadi berkat kepada anak-anak kekasih, menjadi berkat kepada orang-orang yang dikasihinya. Tuhan, bawa hidup hamba-Mu untuk melakukan seperti apa yang Engkau mau ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Pakai hidup hamba-Mu berkenan, menjadi berkat kepada anak-anak tercinta yang ada di bangku pendidikan. Biar hikmat Tuhan menolong anak-anaknya dengan keberhasilan. Pekerjaan yang dipercayakan kepadanya dapat ia kerjakan dengan pertolongan Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan setiap saat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, pengasih dan penyayang, pagi hari ini hamba juga berdoa kepada hamba-Mu, Ibu Susiana Liberty yang berada di kota Denpasar. Tuhan juga memberkati hamba-Mu. Tuhan, Engkau yang memanggil hamba-Mu untuk hidup berkenan, hidup melakukan apa yang Engkau mau. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kekuatan Tuhan, hikmat Tuhan turun melimpah-limpah atas hidup hamba-Mu, Ibu Susiana Liberty, untuk boleh berdiri menjadi seorang istri, seorang ibu
dengan kekuatan Tuhan, menjadi berkat kepada suami kekasih, menjadi berkat kepada anak-anak tercinta, menjadi berkat kepada cucu-cucu tercinta. Tuhan memberkati hamba-Mu, biarlah hidup hamba-Mu berkenan, hidup hamba-Mu menjadi teladan setiap saat. Tuhan pakai hamba-Mu untuk terus juga menyatakan kebenaran demi kebenaran dari hidupnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Hamba juga berdoa kepada hamba-Mu, Bapak Evangelis Donald Lolik Peters yang berada di Manokwari. Tuhan memberkati, Tuhan pimpin, Tuhan bimbing, bahwa hidup hamba-Mu untuk tetap taat, setia, melakukan apa yang Engkau mau ya Allah. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan setiap saat dari kehidupannya. Hidupnya boleh menjadi berkat kepada istri kekasih, menjadi berkat kepada anak-anak tercinta, menjadi berkat kepada keluarga besarnya dimanapun ia berada. Tuhan, nyatakan kasih-Mu. Biarlah kasih yang tidak terbatas terus melimpah dari hidup pribadinya kepada banyak orang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-pujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Hamba percaya Tuhan, kekasih Kristus diberkati semua para hamba-hamba Tuhan, pemirsa yang ada dimanapun berada, yang langsung ataupun yang menonton ulang. Tuhan memberkati mereka semuanya. Biarlah kekuatan Tuhan menolong kami pada hari ini untuk tidak menunda-nunda melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dan benar, tapi kami bertindak seperti perintah-Mu ya Allah. Tuhan memberkati kami semuanya. Demi Yesus Kristus yang hidup, kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, sangat senang bisa bersama-sama dengan kami pagi hari ini. Kita akan berjumpa kembali pada besok pagi, pada pukul 6 waktu Indonesia Timur. Sekali lagi, terima kasih atas kebersamaannya. Besar harapan kami, apa yang saudara terima, berkat yang saudara peroleh, jangan berhenti pada dirimu, tapi tolonglah bagikan kepada teman-teman Anda, saudara-saudara Anda, biar Anda boleh menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Tetap semangat, tetap andalkan Yesus Kristus. Shalom, salam MDC.